Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pembelajar sekalian? Semoga sehat dan sukses selalu, amin. Saat ini ketemu lagi dengan channel saya, Eko Agus Triswanto, dan saat ini kita akan belajar terkait dengan menyelesaikan soal persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi ya. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel saya, jangan lupa untuk subscribe ya, di share video saya, like, komen ya, nyalakan tombol lonceng agar selalu update materi-materi dari channel saya. Oke, sebelumnya akan kita bahas terkait dengan definisi persamaan kuadrat ya. Apa persamaan kuadrat itu? Bahwa persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 ya. Jadi variabel tertingginya memiliki pangkat 2 ya. Jadi pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Itu yang didefinisikan sebagai persamaan kuadrat. Oke. Bentuk umum dari persamaan kuadrat ya adalah seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadratnya, di mana A tidak sama dengan 0 ya, dan A, B, C adalah anggota bilangan real. Oke, contohnya seperti ini ya. Jika ada 2x kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 0, ini A-nya ya, A-nya adalah 2 di sini ya, A-nya adalah 2, B-nya adalah 4 ya, di sini B-nya adalah 4, dan C-nya atau konstantanya adalah negatif 1 di sini ya. Soal contohnya nomor 2, misalkan ada x kuadrat plus 3x ya, x kuadrat plus 3x, ini di sini tidak ada konstantanya, maka C-nya adalah 0, A-nya 1, B-nya 3, dan C-nya adalah 0. Oke. Kemudian di sini ada contoh lagi, x kuadrat min 9 sama dengan 0, A-nya adalah 1, B-nya 0, C-nya negatif 9. Oke, paham ya? Lanjut, di sini saya sajikan dulu terkait dengan penyelesaian persamaan kuadrat ya. Menyelesaikan persamaan kuadrat adalah dengan menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut ya. Ada 3 cara ini dalam menggunakan dalam yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama adalah faktorisasi yang akan kita bahas saat ini. Kemudian metode melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus kuadrat atau rumus ABC. Adapun yang akan kita pelajari saat ini adalah metode faktorisasi. Oke. Baik, untuk metode faktorisasi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan faktorisasi, terlebih dahulu cari 2 bilangan. Nah, ini cari 2 bilangan yang menentukan syarat berikut. Pertama, hasil kalinya adalah AC ya. Jadi kita harus memilah dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Jadi kalau ini 2 bilangan ini jika dikalikan hasilnya adalah AC, jika dijumlahkan hasilnya adalah B. Oke. Misalkan 2 bilangan tersebut adalah X1 dan X2, misalkan bilangan tersebut adalah X1 dan X2 ya, maka X1 dikali X2 itu sama dengan A kali C, dan X1 ditambah X2 itu sama dengan B. Oke, ini adalah langkah-langkah untuk menentukan metode faktorisasi. Baik, di sini akan saya sajikan terkait dengan untuk 2 kasus. Yang pertama adalah kasus jika kasusnya itu adalah nilai A-nya adalah sama dengan 1, maka bentuk umumnya kan seperti ini. Ini A-nya adalah 1, maka kita ubah menjadi ya, ini bentuknya seperti ini, kita ubah menjadi seperti ini. Kita cari X1 dan X2-nya ya. Yang mana tadi kan X1 dikalikan X2 adalah AC, dan X1 ditambah X2 sama dengan B. Jadi ini adalah langkah-langkahnya ya. Nanti akan lebih jelas kita sajikan dalam bentuk soal. Misalkan 2 bilangan di atas adalah X1 dan X2, ya ini tadi sudah kita bahas, maka X1 kali X2 itu adalah C ya, AC karena A-nya kan 1 itu ya kan. Kemudian X1 dan X1 ditambah X2 sama dengan B. Oke, diingat-ingat bahwasanya X1 kali X2 adalah C atau AC karena A-nya kan 1, maka bisa saja dan X1 ditambah X2 sama dengan B. Oke, lanjut.
Nah, ini pada kasus A tidak sama dengan 1 ya, bisa 2, 3 dan selanjutnya ya. Ini adalah untuk A-nya tidak sama dengan 1. Pada kasus A tidak sama dengan 1 ya, maka persamaannya seperti ini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Kita ubah menjadi x kuadrat plus b per ax plus c per a sama dengan 0 ya. Jadi di sini ini sebenarnya kita dibagi dengan a. Nah, karena dibagi dengan a, maka ax kuadrat ini ya, ax kuadrat ini dibagi dengan a, hasilnya adalah x kuadrat. Kemudian bx ini dibagi dengan a adalah b per ax, dan c ini dibagi dengan a adalah c per a ya. Atau x kuadrat plus dx plus e sama dengan 0, dengan d nya adalah b per a dan e nya adalah c per a ya. Kemudian setelah berbentuk seperti ini ya, sudah berbentuk seperti ini ya. Oke, berbentuk seperti ini, maka diselesaikan dengan seperti kasus A sama dengan 1 ya, seperti tadi langkah-langkahnya. Oke, lanjut kepada contoh-contoh soal. Misalkan ada contoh soal seperti ini ya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 9 sama dengan 0 ya. Di sini kita tentukan dulu ya kan, nilai a nya berapa ya, jawab gitu ya. X kuadrat min 9 sama dengan 0 ya. A nya berapa ini ya, a nya sama dengan 1. Oke. Kemudian b nya, karena di sini tidak ada variabel x, b nya adalah 0 ya, dan c nya ya, c nya itu sama dengan negatif 9 ya. Karena a nya ini adalah 1, maka kita menggunakan kasus cara dengan a nya sama dengan 1 yang tadi ya. Maka di sini kita cari ya dua bilangan, misalkan bilangan itu adalah x1 dan x2 ya, itu sama dengan c, yaitu min 9 kan gitu ya. Dan kita cari juga bilangan tersebut jika dijumlahkan x1 ditambah x2 itu hasilnya adalah b ya, b nya kan 0, maka jika dijumlahkan adalah 0. Oke. Kemudian maka berapa itu x1 dan x2 nya ya, x1 nya sama dengan berapa itu 3, dan x2 nya berapa, min 3 ya. Oke, karena 3 dikalikan min 3 hasilnya adalah min 9, dan 3 ditambah min 3 hasilnya adalah 0. Maka dimasukkan ke sini. Jadi x kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, sama dengan, nah kita seperti contohnya tadi ya, bentuknya seperti ini. Nah, oke, sama dengan 0. Oke. Lah di sini ini kan diisi dengan plus x1 kan. X1 nya kan berapa? 3. Nah, kan begitu ya. Kemudian di sini kan ditambah x2, karena ini negatif maka di sini adalah negatif 3. Nah, kan gitu ya. Kalau ada perkalian seperti ini, x1 ditambah x3 ya dikalikan dengan x1 dikurangi x3, x1 dikurangi 3 sama dengan 0, maka ya ini x plus 3 sama dengan 0 kan gitu ya. Maka salah satu ini kan 0 karena penghasilnya adalah 0. Atau x min 3 sama dengan 0 kan gitu ceritanya. Nah, ketika x plus 3 sama dengan 0 ya, maka x sama dengan negatif 3, atau ya x sama dengan 3 ya. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 3. Ini adalah penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut ya, negatif 3 atau 3. Oke, soal berikutnya. Tentukan persamaan kuadrat ya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 4x min x kuadrat sama dengan 0 ya.
Oke. Perhatikan di sini adalah 4x min x kuadrat sama dengan 0 ya. Kita lihat bentuknya apakah sudah sesuai dengan yang tadi kita pelajari begini ya kan. Nah, ini ya untuk mempermudah dalam mengerjakan ya kan, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kalau belum maka bisa kita rubah bentuknya ya kan. Ini kan agar lebih mudah dalam mengerjakan, maka pastikan koefisien dari x kuadrat itu adalah menjadi positif. Oke, menjadi positif. Maka bagaimana biar menjadi positif? Maka bisa kita kalikan dengan negatif semua ya. Maka di sini kita kalikan dengan negatif 1 ya kan, dikalikan dengan min 1 begitu ya. Maka ini bisa menjadi min 4x kan gitu ya, plus x kuadrat sama dengan 0. Agar bisa seperti bentuk umum, maka kita buat menjadi begini, x kuadrat min 4x sama dengan 0 ya kan. Ini sudah sama dengan bentuk yang itu. Maka di sini kita bisa mencari a-nya berapa kan gitu ya kan. A sama dengan 1, b-nya sama dengan negatif 4 ya kan. C sama dengan 0 karena di situ nggak ada konstantanya, C nya adalah 0. Oke, sekarang cari bilangan yang dikalikan hasilnya adalah 0 jika dijumlah hasilnya adalah negatif 4. Berapa bilangan tersebut? Nah, jika dikalikan hasilnya adalah 0, jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 4 ya. Maka kita buat bentuknya seperti tadi, x. Nah, gini kan. Nah, sama dengan 0. Cari dua bilangan yang ada di sini. Jika dikalikan hasilnya negatif 4, jika dikalikan hasilnya 0, jika dijumlahkan hasilnya negatif 4. Maka di sini adalah negatif 4 dikali dengan 0 begitu saja ya kan. Nah, maka di sini kan bisa berubah menjadi x min 4 dikalikan x kan gitu ya, sama dengan 0 karena x plus 0 itu kan x gitu ya. Maka kalau udah seperti ini, maka x min 4 sama dengan 0 atau x sama dengan 0 kan gitu ya kan. Nah, jadi kalau x sama min 4 sama dengan 0, maka x sama dengan 4 atau x sama dengan 0 ya kan. Jadi apa? Persamaan kuadrat atau hubungan penyelesaiannya adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan 0 gitu ya. Nah, bisa dipahami ya. Oke, kita ke soal berikutnya ya. Soal ketiga, tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Oke, jawab di sini. Jawab. Nah. Oke, x kuadrat, saya tulis ulang soalnya, x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Kita cari a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan negatif 1, c-nya sama dengan negatif 6. Nah, kalau sudah seperti itu ya, seperti tadi, cari bilangan ya kan. Nah, saya buat begini. Oke. Nah, sama dengan 0. Cari bilangan jika dikalikan hasilnya adalah c, jika dijumlahkan hasilnya adalah b negatif 1. Berapa bilangan tersebut? Ya, bilangannya adalah plus berapa? Plus 2 dan min 3. 2 dikali min 3 hasilnya adalah negatif 6. 2 ditambah min 3 hasilnya adalah negatif 1. Oke ya, paham ya? Kalau sudah seperti ini, maka x plus 2 ini sama dengan 0. Karena ini kan kalau dikalikan kan hasilnya 0 ini. Ya kan? Atau nah, x min 3 sama dengan 0. Ketika x plus 2 sama dengan 0, maka x-nya adalah negatif 2 atau x sama dengan 3. Oke ya.
Jadi ya, jadi himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan 3. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, soal berikutnya, soal keempat. Soal keempat ini ada soal seperti ini. Nah, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 3x min 35 sama dengan 0 ya. Solusinya adalah, saya tulis ulang soalnya, 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 35 sama dengan 0. Oke. Kita lihat nilai A nya sama dengan 2, B nya sama dengan 3, dan C nya adalah negatif 35. Wah, negatif 35. Maka di sini adalah kasus kedua, ya kan? Di sini A tidak sama dengan 1, ya. A tidak sama dengan 1. Oleh sebab itu, maka bentuknya ini, ya kan, kita bagi dengan 2. Oke, kita bagi dengan 2, maka diperoleh persamaan baru menjadi, ya, saya begini, dibagi dengan 2 ya, maka menjadi x kuadrat plus 3 per 2x gitu ya, x kuadrat plus 3 per 2x negatif atau min 35 per 2 sama dengan 0, karena kedua ruasnya ini dibagi dengan 2 ya. Bentuknya menjadi seperti ini. Ini sudah A nya sama dengan 1 ya kan, A nya sama dengan 1. Maka carilah dua bilangan, ya, carilah dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 35 per 2, jika dijumlahkan hasilnya adalah 3 per 2. Nah, oke. Maka ya, berapa bilangan tersebut, ya kan? Berapa bilangan tersebut? Jadi saya hapus dulu ini. Carilah x1 dikalikan x2 itu sama dengan negatif 35 per 2. X1 ditambah dengan x2 sama dengan berapa ini? 3 per 2. Nah, maka x1 nya sama dengan berapa ini? Agar bisa menjadi seperti itu adalah min 7 per 2, dan x2 nya sama dengan berapa? 10 per 2. Kenapa demikian? X1 dikalikan X2, ini kan hasilnya nanti adalah min 70 per 2. Min 70 per 2 itu, min 70 per 4. Min 70 per 4 itu sama artinya dengan min 35 per 2, kan gitu ya. Sedangkan min 7 per 2 ditambah 10 per 2, hasilnya adalah 3 per 2 ini, ya kan. Oke, setelah itu, ya, maka dimasukkan ke dalam persamaan itu, dirubah menjadi, saya tulis ulang soalnya, 2x kuadrat plus 3x min 35 sama dengan 0 ya. Itu menjadi, duanya ditulis ulang, kemudian di sini adalah x ya. Kemudian di sini juga x sama dengan 0. Oke. Di sini adalah ditulis dengan x1-nya tadi adalah min 7 per 2. Kemudian di sini adalah x2-nya tadi adalah 10 per 2. Oke, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kan, ini kan 2 dikalikan dengan x min 7 per 2 dikalikan lagi dengan x plus 10 per 2. Maka salah satu dari kesemuanya ini adalah 0, ya kan. Oke, karena 2 ini adalah sebuah konstanta sama dengan 0, maka tidak perlu kita cari, maka tinggal x min 7 per 2 ya sama dengan 0, atau x plus 10 per 2 sama dengan 0 gitu ya. Ketika x min 7 per 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 7 per 2 atau x sama dengan min 10 per
2 atau min 5. Jadi ya, jadi akar-akarnya adalah X sama dengan 7/2 atau X sama dengan negatif 5 ya. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya adalah soal kelima ya. Soal kelima, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan tersebut ya. 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Oke ya. Saya tulis gini, jawab. Jawab. Oke. Saya tulis ulang soalnya. 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0 ya. A nya sama dengan 2, B nya sama dengan min 5, dan C nya sama dengan negatif 3 ya. Maka ini termasuk kasus 2 karena A nya tidak sama dengan 1. Oke, maka ini ada bisa menggunakan cara lain begini ya. 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0 ya. Kemudian di sini saya pecah menjadi begini. 2x kuadrat ya. Min 5x ini saya ubah menjadi gini. Min 6x plus x. Nah, ini kan min 6x plus x ini kan kalau dioperasikan kan menjadi negatif 5x kan. Min 3 sama dengan 0. Oke. Kemudian di sini kita pisah ini. Nah, begitu. Oke ya. Maka di sini kan tinggal begini nih. 2x kuadrat min 6x ya kan, ditambah dengan x min 3 sama dengan 0. Nah, ini 2x nya saya keluarkan menjadi begini. Nah, kemudian 2x ini biar menjadi x kuadrat ini maka dikalikan dengan x gitu ya kan. 2x ini biar menjadi 6x, nah dikalikan dengan 3. Oke, yang sini ya saya tambah. Nah, ini saya rubah menjadi di sini juga adalah x min 3. Nah, di sini yang dikeluarkan kan 1 nih ya. 1 dikalikan x hasilnya adalah x, 1 dikalikan min 3 hasilnya adalah min 3. Ini adalah sama dengan 0. Oke. Kalau udah seperti ini ya, ini kan sama-sama sudah memiliki x min 3, ini juga x min 3. Di sini 2x ditambah 1. Maka bisa dikelompokkan seperti ini. 2x plus 1. Nah, ya kan, dikalikan dengan x min 3. Karena ini sama-sama dikalikan dengan min 3. Nah, x min 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini yang 0 atau ini yang 0 ya kan begitu ya. Saya tulis di sini aja ya. Nah, jadi kalau udah seperti itu adalah 2x plus 1 sama dengan 0 atau ya kan x min 3 yang sama dengan 0 ya kan. Ketika 2x plus 1 sama dengan 0, maka 2x sama dengan negatif 1, x sama dengan min setengahan gitu ya. Atau ini kan x min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3 ya. Jadi akar-akarnya atau himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan min setengah atau x sama dengan 3 ya. Oke, ini adalah soal yang kelima. Iya, ternyata sudah habis ya. Ternyata soalnya sudah habis. Dan terima kasih sudah nonton video kami, di video saya di channel Eko Agus Deswanto. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa di like, share, subscribe ya. Nyalakan tombol lonceng agar bisa jadi manfaat dan menjadi jariah untuk saya ya. Sampai ketemu pada materi berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.